sampai penjelasan tadi kita di sini bahwa manusia saling berhubungan dengan kesehatan, paradigmanya itu konsep sehat sakit beserta manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya, baik itu fisiknya, biologisnya, psikologis, sosial, kultural, budaya, dan spiritual. Itu berada di lingkungan. Nah, kemudian saling dipengaruhi juga terkait dengan keperawatan dengan 3 level pencegahan, ya, mulai dari promotif, ya, gitu. Kemudian dari manusia itu dalam komunitas, ya, itu menganggapnya komunitas dengan keluarga sebagai unit dalam pelayanan keperawatan komunitas. Nah, ini penjelasannya. Nah, di mana komunitas itu sebagai klien, ya, yang berarti suatu kumpulan individu yang berada pada lokasi atau batas geografi tertentu yang memiliki nilai, minat, keyakinan yang relatif sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Itu adanya interaksi satu sama lain. Oke, kemudian di kesehatan, suatu kondisi yang terbebasnya dari gangguan pemenuhan kebutuhan dasar klien atau komunitas. Iya. Nah, dari lingkungan itu sendiri, semua faktor internal dan eksternal atau pengaruh yang ada di sekitar klien yang bersifat biologis, psikologis, psikologis, ya, sosial budaya, kultural, dan spiritual klien itu sendiri. Nah, di keperawatan itu intervensi yang bertujuan untuk menekan stres atau meningkatnya kemampuan klien komunitas menghadapi stresor, ya, melalui upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Masuklah kita di proses keperawatan komunitas, ya. Nah, pada proses keperawatan komunitas ini ada disebut dengan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan juga sudah kita sering dengar bersama, ya, bahwa suatu proses yang kompleks, ya, lengkap, di mana menggunakan suatu pendekatan yang sistematik, ya, yang sudah disusun, yang sudah tertata dalam suatu sistemik, mempunyai prinsip penjelasan masalah dengan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat secara totalitas, ya, tidak boleh setengah-setengah, secara totalitas berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal, ya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi secara sistemik, bahwa ada 5 tahapan proses keperawatan, yaitu ada teori Newman, di mana teori ini, ya, Betty Newman, teori keperawatan ini menganggap bahwa kelompok atau komunitas dilihat sebagai klien, ya, yang dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu di mana komunitas yang merupakan klien dan menggunakan proses keperawatan sebagai pendekatan yang terdiri dari 5 tahapan. Saya ulangi bahwa menurut Betty Newman, bahwa kelompok atau komunitas itu dilihat sebagai klien yang dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu komunitas yang merupakan klien sendiri dan penggunaan proses keperawatan sebagai pendekatannya yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengkajian, ya, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Oke. Nah, kita bahas di pengkajian, ya. Pengkajian sendiri di dalam komunitas itu suatu proses yang merupakan upaya, ya, upaya perawat untuk dapat mengenal masyarakat. Nah,
Apa sih tujuannya dalam mengkaji komunitas tersebut? Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana seorang perawat dapat mengidentifikasi secara dini faktor-faktor baik itu positif maupun yang negatif yang mempengaruhi kesehatan warga masyarakat, agar dapat mengembangkan strategi promotif atau promosi kesehatan. Serta dalam pengkajian juga perawat mencari, mengambil, mengidentifikasi informasi secara terus-menerus terhadap semua komponen yang ada pada suatu komunitas. Ya. Nah, di pengkajian ini, ya, metode yang dapat digunakan dalam rangka pengumpulan data di komunitas ini harus dipelajari baik-baik terkait dengan metode, karena suatu metode yang bagus, yang tepat dalam digunakan dalam suatu pengumpulan data, maka hasil pengkajian kita juga dapat bagus, menemukan pengkajian yang sesuai dengan yang dialami oleh masyarakat, sehingga memudahkan kita untuk membuat suatu diagnosa keperawatan serta memberikan intervensi atau promosi kesehatan, ya, untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Ini dalam pengumpulan data di komunitas ada interview, ada observasi, ya, partisipasi, serta kita menganalisis data sekunder, ya, kemudian Winsal survei, ya, serta dengan survei terstruktur, dan ada disebut dengan pengumpulan data angket. Ini ke-6 data ini yang mesti dikuasai oleh perawat komunitas dalam mensukseskan suatu pengkajiannya. Ya. Nah, jenis data yang ya data DS, DO. Nah, DS itu ya data yang diperoleh dari keluhan atau masalah yang dirasakan oleh individu, keluarga secara kelompok, dan komunitas. Ya. Ingat lagi bahwa dalam suatu komunitas itu tidak terlepas dari individu, keluarga, dan komunitas itu sendiri, ya. Dan diungkapkan secara langsung melalui lisan. Sedangkan data objektif, ya, data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan, pengamatan, dan pengukuran. Misalnya tadi menggunakan angket, ya, itu data menggunakan data yang sudah ada di bidang desa, data yang sudah ada di desa, itu merupakan data objektif, data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan, pengamatan, serta dapat kita ukur. Itu yang membedakannya. Kemudian pengkajian meliputi juga ada pengkajian dasar, di mana saat masih melakukan pengkajian dasar itu pengkajian inti komunitas ini dilihat dengan singkat mengenai data penduduk sebagai struktur inti. Kemudian di riwayat kesehatan yang ada, bagaimana sih terjadinya risiko penyakit, jenis penyakit yang sering ada dalam suatu lingkungan tersebut, ya, mengenai siapa saja yang terkena, berapa lama penyakit tersebut muncul dalam suatu daerah tersebut, kemudian di daerah mana, dan bagaimana upaya masyarakat dalam melakukan pencegahan tersebut. Serta bagaimana program yang sudah ada, itu yang di riwayat kesehatan yang ada, yang kita kaji. Nah, kemudian di konsep diri, ya, kita mengkaji bagaimana persepsi, bagaimana tanggapan anggota terhadap kelompok atau masyarakat itu sendiri, serta bagaimana coping masyarakat terhadap suatu masalah yang sudah dihadapi. Nah, selanjutnya yang dikaji adalah